Langit sore mulai memudar jadi jingga keemasan saat Damar masih berdiri di pematang sawah. Celana bagian kakinya kotor penuh lumpur. Di tangannya, ia menggenggam 3 capung besar, 2 warna hijau, 1 kebiruan, yang sejak tadi ia buru dengan penuh semangat. Nafasnya masih memburu karena tadi ia sempat mengejar capung yang lari ke tengah sawah. "Aku juara capung hari ini," gumamnya bangga. Mata berbinar. Kalau boleh jujur, ini kegiatan favoritnya. Teman-teman Damar mungkin memilih main gawai atau sepak bola di lapangan. Tapi Damar merasa hidup justru saat berada di alam. Mengejar capung, memanjat pohon, atau sekadar menyusuri pematang sawah sambil mendengar suara burung. Di desa Rimbawangi, tempat ia tinggal, hal-hal seperti itu masih jadi kebiasaan. Tapi hari ini ia kelewat semangat. Matahari sudah mulai terbenam, garisnya berada di ujung sawah, seolah hendak tenggelam di telan pepohonan yang menghitam di kejauhan. Suara jangkrik mulai terdengar, angin berubah dingin. Dingin yang bukan sekadar udara malam, tapi dingin yang muncul dari sesuatu yang tak terlihat. Begitu sadar, jantung Damar mencelos. Ya ampun, ibu pasti marah kalau aku pulang jam segini. Ia cepat-cepat merogoh kantong celana, memastikan ada kelereng dan uang receh pemberian pamannya masih di sana. Lalu ia memasukkan ketiga capung itu ke kotak plastik kecil, menutupnya perlahan agar sayap-sayap rapuh mereka tak rusak. Damar menatap langit. Jingga makin memudar. Sedikit lagi gelap total. Di desa, ada cerita yang selalu diulang para orang tua, terutama saat senja tiba. Kalau cahaya dan gelap bertemu, dunia manusia dan dunia lain ikut bersentuhan. Jangan berada di luar. Jangan menantang batas. Damar ingat itu. Tapi ia sering merasa cerita-cerita seperti itu cuma untuk menakut-nakuti anak-anak bandel. Dan Damar, meskipun bukan anak nakal, cukup penasaran untuk tidak percaya begitu saja. Ia berdiri, menepuk-nepuk celana lalu bersiap pulang. Jalan menuju rumahnya melewati hutan kecil, bukan besar, bukan pula menakutkan di siang hari. Biasanya ia lewat situ cepat saja, bahkan sambil siulan kecil. Tapi saat senja begini, pohon-pohon itu tampak seperti patung raksasa yang diam mengawasi. "Cepat pulang, nggak bakal ada apa-apa," katanya pelan untuk menenangkan diri. Ia melangkah ke arah jalan setapak. Rumput mulai lembab, suara air diirigasi jadi makin jelas. Burung pipit kembali ke sarang. Desanya mulai dari sisi jauh tampak menyalakan lampu satu persatu, rumah demi rumah. Tapi untuk sampai ke sana, ia harus melewati jalur itu dulu. Jalur yang kini hanya diterangi cahaya sisa matahari, warna keemasan yang pelan-pelan berubah jadi biru tua. Di titik itu, suasana berubah. Damar belum sepenuhnya masuk area hutan kecilnya, tapi pepohonan sudah tampak gelap lebih cepat dibanding area sawah. Langit di atasnya bersih, tak ada awan. Tapi justru itu yang membuat suasana makin sunyi, hening, seolah dunia menahan nafas menunggu sesuatu. Desir angin datang pelan, membawa aroma tanah basah bercampur wangi ilalang. Biasanya aroma itu menenangkan, tapi kali ini ada sedikit nuansa aneh, seperti bau hujan yang belum turun, bercampur bayangan ketakutan yang belum berbentuk. "Santai, Maret. Kamu cuma telat pulang." Ia mencoba tertawa kecil, tapi suaranya nyaris tak keluar. Langkahnya bergetar sedikit. Ia merapatkan tas kecil di punggungnya, menahan kotak capung lebih erat. Di dalam hati, ia membayangkan wajah ibunya. Ibu pasti sudah menunggu di beranda, sambil memanggil nama Damar dengan suara campuran kesal dan cemas. Itu lebih menakutkan dari apapun, pikirnya. Tapi entah kenapa, raut ibu yang marah rasanya lebih nyaman daripada hutan senja ini. Saat ia memasuki bagian pertama hutan,
suara jangkrik berubah frekuensinya, seperti lebih cepat, lebih mendesak. Daun-daun bambu bergerak pelan, tapi tidak seperti biasanya. Bukan gerakan tertiup angin biasa, tapi seperti ada sesuatu yang lewat, menyapu ujung-ujung daun. Damar berhenti sejenak. Ia menelan ludah. Ada rasa dingin merambat di punggungnya, benar-benar dingin, seperti air es menetes di kulit. Gara-gara keasikan nyari capung, gumamnya di parau, jadi kayak begini. Ia menunduk sebentar, memandang tanah berlumut di bawah kakinya. Ingat omongan Pak Karsa, orang tua paling dihormati di desa. Kalau masuk hutan saat senja, jangan menantang. Jalan cepat, tapi jangan lari. Jangan panggil siapapun, bahkan kalau kamu dengar mereka memanggilmu. Waktu Damar dengar itu dulu, ia cuma tertawa. Yang manggil paling cuma burung hantu, pikirnya. Sekarang, ia berharap itu benar. Ia mulai berjalan lagi, sedikit lebih cepat. Sepatu karet yang ia pakai menimbulkan suara kecil di tanah lembab. Suara itu seperti terlalu keras di tengah sunyi ini, sampai Damar mulai merasa seolah ada sesuatu atau seseorang yang mendengarkan. Bahkan suara serangga mendadak berhenti. Sunyi total. Sebuah pertanda buruk dimanapun, apalagi di hutan. Di antara pepohonan, cahaya senja tinggal garis tipis. Pohon bambu bergoyang lembut, tapi arah anginnya tidak jelas. Aroma tanah makin kuat, mencampur dengan bau apa lagi. Apakah itu bau hewan, bau bulu, atau bau darah? Damar menutup hidung refleks, tapi aroma itu cepat menghilang kembali, sama cepatnya dengan muncul. Ia memikirkan jalan memutar, tapi jaraknya bisa 3 kali lipat lebih jauh, dan gelap akan turun sepenuhnya sebentar lagi. Satu-satunya pilihan adalah terus maju. Aku harus pulang, nggak boleh takut, bisiknya. Tapi jantungnya berkata lain, khawatir, panik, campur penasaran yang anehnya masih menolak menyerah. Ia melangkah lagi, lebih cepat. Rambut di leher belakangnya berdiri, seperti tubuhnya tahu sesuatu yang pikirannya belum sadar. Tiba-tiba, angin berhenti total, bukan mereda, tapi berhenti. Tidak ada daun bergerak, tidak ada suara jangkrik. Udara jadi berat. Lalu, ada sesuatu menginjak ranting di balik semak. Bukan suara kecil, bukan kadal, bukan ayam hutan. Berat, perlahan, terencana. Damar membeku. Ia bahkan lupa bernapas beberapa detik. Tangannya gemetar hingga kotak capungnya berbunyi kecil teks-teks, sayap-sayap capung beradu gelisah di dalamnya. Sekilas, dari sudut matanya, ia melihat sesuatu bergerak. Bukan manusia, bukan juga sekadar bayangan. Matanya memicing. Tepat di balik rumpun bambu, ada sepasang cahaya kecil berwarna kuning keemasan. Mata yang memantulkan sisa cahaya senja. Dan mata itu tidak berkedip. Damar ingin berteriak, tapi suaranya hilang. Mulutnya terbuka tanpa suara, dadanya sesak. Apa? Napasnya tercekat. Semua darah di tubuhnya seperti mengalir ke kaki. Tapi kakinya justru kaku, tertanam ke tanah. Otaknya berteriak untuk lari, tapi tubuhnya mengkhianatinya. Semak kembali bergerak, pelan, konsisten. Seolah apapun di balik sana sedang memperhatikan, menilai, dan mendekat. Awan tipis bergerak di langit, menutup cahaya matahari terakhir. Dalam sepersekian detik, dunia berubah dari jingga lembut jadi biru kelam. Sekarang hampir gelap. Mata itu tidak hilang, justru makin jelas. Dan untuk pertama kalinya, Damar yakin satu hal. Ia tidak sendirian di hutan itu.
Mata itu tidak berkedip, tetap menatap dari balik semak, menembus sisa cahaya senja yang kini hampir habis ditelan malam. Damar merasa seluruh bulu kuduknya berdiri, tubuhnya membeku seperti patung tanah liat. Setiap detik terasa sangat panjang, seperti waktu sengaja melambat hanya untuk membiarkan ketakutan itu meresap ke tulang. Dalam hening itu, ia mendengarkan sesuatu, bukan suara, tapi semacam tekanan, seperti udara menebal, menekan dadanya. Suara jangkrik tidak kembali. Daun-daun tetap beku, bahkan detak jantungnya terdengar terlalu jelas, bergemuruh di dalam kepalanya. Mata itu bergeser sedikit. Sang pemilik tampaknya mengubah posisi, tapi tetap tersembunyi. Damar menarik napas pendek, sadar ia belum bernapas dengan benar. Udara dingin masuk ke paru-parunya, terasa seperti menusuk dari dalam. Kakinya gemetar, tangannya memegang tali tas dengan sangat kencang, sampai buku-buku jarinya memutih. Perlahan, ia mundur satu langkah, hanya satu. Tidak mau menimbulkan suara yang besar. Suara dari dalam semak menanggapi langkah mundurnya. Bukan seperti suara semak terinjak biasa. Ini seperti sesuatu yang besar menggeser tubuhnya. Seperti bulu panjang menggesek dedaunan. Jantung Damar makin menggila. Aku harus lari, pikirnya. Aku harus... Belum sempat ia putuskan, sesuatu keluar dari balik ranting. Pertama terlihat garis samar, ekor panjang, bergerak pelan tapi pasti. Lalu pundak besar dengan bulu bergaris, dan akhirnya kepala muncul. Kepala seekor harimau, besar, mulut sedikit terbuka, memperlihatkan taring yang panjang dan basah oleh cahaya senja terakhir. Harimau itu tidak seperti harimau biasa. Matanya terlalu sadar, terlalu tenang. Bukan mata binatang liar yang sekadar lapar atau marah, tapi mata makhluk yang menilai, menakar, dan paham. Damar hampir jatuh saat mundur kedua kalinya. Suaranya pecah. Jangan dekat-dekat. Harimau itu tidak langsung menerkam. Ia diam, hanya menatap. Tubuhnya tegap, napasnya pelan. Ia besar. Jauh lebih besar dari harimau yang pernah dilihat Damar di buku. Seakan alam memberinya bentuk yang lebih megah, atau waktu yang lebih tua. Mulutnya terbuka, mengeluarkan napas berat. Tanah seperti ikut bergetar. Damar bisa mencium aroma yang keluar. Bukan bau busuk, tapi bau tanah lembab, rumput basah, dan sedikit bau besi. Bau hutan, tapi lebih pekat. Lebih purba. Kemudian ia mendengar sesuatu. Anak manusia? Suara itu bukan di telinga. Tidak berasal dari mulut harimau, tapi jelas terdengar di dalam pikirannya, seolah seseorang bicara lewat udara. Damar terperanjat. Ia panas dingin. Siapa? Harimau itu melangkah maju. Satu langkah saja. Tapi cukup membuat tanah bergeser sedikit di bawah berat tubuhnya. Cahaya hari hampir habis, batas berubah, dan kau melintasinya. Damar terpaku. Bibirnya kering, lidahnya seakan membatu. Ia ingin lari, tapi kakinya seperti tertanam. Bahkan kalau ia bisa bergerak, ia tidak tahu apakah ia akan memilih lari. Ada dorongan aneh antara takut mati dan rasa ingin tahu mendalam. Seperti bagian dari dirinya yang selalu mencintai alam kini terpanggil oleh makhluk yang lebih tua darinya. Harimau itu mendekat lebih jauh, tapi dengan tenang. Bagai seorang raja yang tidak perlu terburu-buru, sorot matanya menembus. Apa yang membuatmu di sini pada waktu yang seharusnya kau berlindung? Damar mencoba menelan ludah. Aku cuman pulang. Aku nggak tahu sudah gelap. Tidak tahu, bukan berarti tidak salah. Kata-kata itu menekan dadanya. Damar mundur lagi, punggungnya menyentuh batang pohon.
Kulit kayu kasar menggores bahunya, tapi ia hampir tidak peduli. Aku nggak mau mengganggu. Sungguh, aku cuma... Suaranya pecah. Aku cuman telat. Untuk pertama kalinya, mata harimau itu berkedip. Satu kedipan lambat, seperti ia sedang menilai sesuatu jauh di dalam diri Damar. Banyak manusia berkelit begitu. Mereka datang, mengambil, merusak, lalu berkata tidak bermaksud. Tapi hutan mengingat, sungai mendengar, tanah menyimpan jejak kesombongan. Suara itu dalam dan tegas, tapi setelah itu tatapannya melunak sedikit. Kau tidak seperti mereka. Kau membawa sesuatu selain rasa takut. Damar mengerjap. Ia tidak mengerti. Bagian dalam dirinya merasa kalimat itu bukan ancaman tapi ujian. Kalau aku salah, aku minta maaf. Nafasnya goyah. Aku cuma anak-anak. Aku nggak tahu apa-apa. Untuk sesaat, harimau itu diam. Angin mulai bergerak sedikit, membuat daun bambu bergesekan. Hutan seperti bernapas kembali, tapi dengan cara yang perlahan dan berat. Kemudian sesuatu yang lebih aneh terjadi. Tubuh harimau itu berubah. Tidak tiba-tiba, perlahan, seperti kabut menyingkap wujud yang lebih rumit. Bulu bergeser dan menipis, bentuk tulang memanjang dan melurus, kaki depan tegak seperti lengan manusia. Suara gesekan kulit dan daging halus terdengar samar, membuat Damar merinding. Dalam hitungan detik, di hadapannya berdiri sosok campuran manusia dan harimau. Tingginya seperti 2 kali manusia dewasa. Tubuhnya masih berotot, ditutupi bulu tipis di beberapa bagian. Wajahnya memiliki struktur manusia, tapi dengan mata emas dan taring panjang. Tangan besar dengan kuku tajam, kaki menyerupai kaki harimau. Sosok itu menunduk sedikit, agar wajahnya sejajar dengan Damar. Aku penjaga rimba ini, katanya. Kali ini suaranya keluar lewat mulut, berat dan dalam, seperti suara batu besar yang bergeser. Siluman harimau. Damar hampir pingsan, tubuhnya lemas. Siluman? Siluman itu mengangguk perlahan. Tatapan tetap menusuk tapi kini lebih lembut? Tidak, bukan lembut. Bijaksana, seperti guru tua yang menguji murid. Dunia ini bukan hanya milik manusia. Ada yang lebih tua, lebih setia menjaga keseimbangan. Kami melihat ketika kalian lupa. Kami mengawasi ketika kalian angkuh. Angin bergerak pelan, membawa suara jauh seperti dengusan dari dalam hutan. Siluman itu melangkah ke samping, memberi jalan, tapi masih menatap Damar. Pergilah, sebelum batas malam turun sepenuhnya. Tapi dengarkan, anak manusia, napasnya berembus dingin di wajah Damar. Hutan memberi makan, hutan memberi napas, namun hutan juga menelan mereka yang lupa menghormati. Damar mengangguk cepat, tanpa sadar air mata mengalir sedikit di pipinya, bukan karena sedih, tapi karena rasa takjub bercampur ketakutan yang begitu besar dan nyata. Aku akan ingat. Siluman harimau itu mengamati wajahnya beberapa detik lagi. Lalu ia menghilang perlahan ke balik kabut tipis yang mendadak muncul, seperti dunia ingin menutup tirai antara mereka lagi. Sebelum wujudnya benar-benar lenyap, suara terakhir terdengar. Jangan melintas batas tanpa hati, karena tidak semua yang sunyi itu kosong. Kadang, yang paling diam adalah yang paling melihat. Kabut lenyap. Suara hutan kembali, tapi lirih, seakan masih berhati-hati. Damar tersadar bahwa ia bisa bernapas lagi. Dadanya naik turun cepat. Ia mundur 1 langkah, lalu 1 lagi, lalu berbalik dan berlari. Ia tidak menoleh, tidak peduli lumpur memercik atau dahan menggaruk lengannya. Ia hanya tahu satu hal. Malam ini,
ia telah melihat sesuatu yang tidak seharusnya dilihat anak biasa. Damar berlari tanpa menoleh. Nafasnya tercekat, dadanya panas dan dingin sekaligus. Setiap langkah terasa seperti 1000 jarum menekan tulang kakinya. Ia tidak peduli. Hanya satu hal yang terputar di kepalanya. Keluar dari hutan, keluar dari hutan, keluar dari hutan. Tapi dunia malam yang baru turun seperti punya cara sendiri memperlambat waktu. Bayangan pepohonan memanjang seperti ingin memegang pergelangan kakinya. Udara terasa berat, seakan ada ribuan mata yang mengintip dari balik daun. Meskipun siluman itu telah memberi jalan, rasa aman belum benar-benar kembali. Bukan karena makhluk itu masih terlihat, tapi justru karena ia sudah menghilang. Karena sesuatu yang begitu kuat dan tua bisa muncul dan lenyap sesukanya. Damar bahkan tidak sadar ketika kakinya terpeleset batu kecil. Tubuhnya terguling ke tanah lembab, menyentuh akar-akar kasar yang menjulur di permukaan. Rasa sakit menusuk lutut dan lengannya, tapi ia justru merasakannya sebagai tanda bahwa ia masih hidup. Aduh, gumamnya lirih, suara tercekat. Ia menahan air mata. Bukan karena sakit fisik, itu tidak seberapa, tapi seluruh tubuh, pikiran dan hatinya sedang bergetar hebat. Ia baru saja melihat sesuatu yang hanya muncul dalam dongeng atau cerita orang tua yang sering dianggap menakut-nakuti. Namun kenyataan barusan terlalu nyata, terlalu terasa. Saat ia menahan diri untuk bangun, suara lain muncul, bukan dari arah jalan pulang, tetapi dari balik pepohonan yang lebih dalam ke arah jantung hutan. Seolah ada ranting besar patah dan dedaunan tergerak oleh sesuatu sangat berat. Damar mematung lagi, rasa dingin merambat ke tulang belakangnya. Jangan balik lagi," bisiknya ke dirinya sendiri, meski bagian dalam hatinya tahu itu bukan pilihan. Ia tahu kalau makhluk itu mau kembali, ia akan kembali. Tapi suara itu bukan dari siluman harimau. Suaranya berbeda, lebih kering, lebih liar. Seperti kulit kering menyentuh batu, bukan bulu lembut yang menyapu daun. Damar panik, buru-buru bangkit, dan kembali lari. Dan barulah ia sadar, jalur setapak yang ia lewati terasa berubah sedikit. Tidak banyak, tapi cukup membuatnya bingung. Apakah ia berlari ke arah yang benar, atau ia panik dan tak sadar belok? Langit benar-benar gelap sekarang. Hanya cahaya bulan sabit tipis yang menembus sela-sela dedaunan. Suara jangkrik dan burung malam kembali, tapi terdengar berbeda. Seperti suara mereka ingin mengingatkan sesuatu, bukan sekadar bernyanyi. Damar terhenti sejenak, berdiri terengah-engah. Ia harus tenang. Kalau makin panik, ia justru tersesat. Ia pegang dadanya, mencoba mengatur napas. Tangan kanannya merogoh saku, mencari pegangan. Kelereng kecil teraba, uang receh ada, dan gelang kayu kecil pemberian kakeknya masih melingkar di pergelangan tangan kiri. Gelang itu terasa hangat. Tidak, bukan hangat biasa. Seperti ada denyut halus, ritme pelan, seirama degup jantung bumi. Kakeknya dulu menyerahkan gelang itu dengan cerita. Kalau kamu tersesat, ingat tanah dan pepohonan. Mereka sudah ada jauh sebelum kita. Mereka akan pulang lebih dulu. Kita tinggal ikut. Dulu Damar menganggap itu cuma kalimat puitis orang tua. Sekarang gelang itu seakan hidup. Ia mengangkat gelang itu, menatapnya. Ada cahaya remang kecil, atau hanya pantulan bulan? Sulit membedakan dalam kondisi mental seperti ini. Belum sempat ia berpikir lebih jauh. Tanah bergetar pelan, seperti ada sesuatu besar mendarat atau melangkah di kejauhan. Bukan gempa, tapi sangat jelas. Damar membeku lagi, ekornya nalurinya bilang, itu bukan manusia. Itu bukan binatang biasa. Nafasnya berhenti. Langkah kedua, lebih dekat. Tidak, tolong jangan lagi. Suaranya bergetar.
Namun kali ini, rasa gentar dalam dirinya bercampur sesuatu lain, rasa malu. Siluman itu sudah memberinya izin kembali, bahkan membiarkannya pergi. Tapi di sini, ia panik seperti anak yang lupa semua nasihat. Dan di saat itulah, suara lain terdengar. Suara berat tapi lembut, seperti ombak yang datang dari kedalaman tanah. Kau belum keluar dari batas. Damar tersentak memutar tubuh. Di belakangnya, kabut tipis mengambang dan sosok tinggi itu muncul lagi. Lebih manusia dari sebelumnya, tapi aura rimbanya tetap kuat. Mata emas itu menatapnya, tidak marah, tapi tegas. Aku tersesat. Suara Damar pecah. Siluman itu mengangguk pelan. Panik membutakan arah. Tubuhmu masih kecil, hatimu belum kokoh. Tapi kau jujur. Sosok itu melangkah mendekat, namun tanah tidak bergetar, seperti saat menjadi harimau. Gerakannya tenang, hampir anggun. Kau belum pergi dari dunia kami, karena kau belum memberi hormat. Hormat? Damar mengulang, bingung. Siluman itu menunjuk gelang di tangan Damar. Itu bukan sekadar hiasan. Itu janji leluhurmu dengan rimba dek. Kata leluhur membuat Damar teringat cerita kakek. Tentang masa-masa desa itu belum ramai, ketika orang-orang hidup lebih dekat dengan hutan dan mempercayai adanya penjaga tak kasat mata. Kakeknya sering bicara tentang roh sungai, makhluk pohon besar, dan harimau yang bisa bicara. Damar dulu mendengarnya sambil makan kacang, menganggap itu legenda yang seru. Tapi sekarang, siluman itu mendekat, hingga Damar bisa melihat wajahnya lebih jelas. Wajah yang tidak sepenuhnya manusia, tapi mengandung ekspresi lebih dalam dari kebanyakan manusia yang pernah ia lihat. Kau melintas batas tidak dengan kesombongan, tapi ketidaktahuan. Itu berbeda. Namun setiap pelintas tetap harus membayar hormat. Damar mengangguk cepat. Apa yang harus aku lakukan? Siluman mengangkat tangan, telapak menghadap tanah. Suaranya seperti angin melewati akar pohon raksasa. Berikan sesuatu yang mengikatmu pada dunia manusia. Damar tak mengerti. Maksudnya apa? Sesajimu bukan makanan, bukan darah, tapi hati, kenangan, ikatan. Hutan tidak memakan tubuh manusia. Hutan memakan sombongnya. Mata Damar refleks menatap gelang kayu itu lagi. Hadiah dari kakek. Pegangan kecil yang selalu dipakai sejak kecil. Satu-satunya kenangan fisik yang paling nyata darinya. Kau tahu jawabannya. Suara siluman terdengar lebih lembut, hampir seperti dorongan seorang guru kepada murid. Tangan Damar gemetar perlahan membuka ikatan gelang itu dari pergelangan. Saat gelang itu lepas, kulit tangannya terasa dingin, seolah sesuatu yang selama ini melindunginya baru saja dipisahkan. Dengan ragu, ia menaruh gelang itu di tanah depan siluman. Ini satu-satunya benda yang aku punya dari kakek. Siluman menundukkan kepala sedikit, gestur hormat. Itu sebabnya penting. Tanah di bawah gelang bergoyang pelan, rumput sekitarnya berdesir, udara berubah hangat sebentar, lalu normal kembali, seperti bumi menerima tanda itu. Siluman berdiri tegak lagi. Sekarang kau bukan pelintas liar, kau adalah tamu yang pulang. Damar menahan napas, matanya sedikit basah. Bukan karena kehilangan gelang itu, tapi karena rasa aneh yang muncul, rasa ringan. Seolah beban yang tak terlihat dilepaskan. Terima kasih. Suara Damar nyaris bisikan. Siluman menjawab dengan nada yang mengandung sesuatu seperti, bangga? Pulanglah. Dan ingat, ia mencondongkan tubuh sedikit. Wajahnya hanya beberapa jengkal dari Damar.
Ayunan bulu wajahnya menyentuh udara seperti sayap burung rimba. Hutan bukan musuhmu, tapi ia tidak akan pernah menjadi taman bermain. Hormati batasnya, dan ia akan menjagamu. Lalu perlahan, kabut kembali menyelimuti sosok itu. Tidak seperti ketakutan pertama, kali ini kabut terasa lembut seperti napas embun di pagi hari. Sebelum siluman benar-benar menghilang, satu kalimat terakhir bergema. Ketika sudah waktunya, kau akan kembali ke sini, bukan sebagai anak yang takut, tapi sebagai bagian dari kisah yang lebih tua dari desa ini. Damar terdiam. Kata-kata itu meninggalkan jejak berat di dadanya. Bukan menakutkan, tapi penuh misteri seolah baru mendapat janji masa depan yang belum dipahami. Saat kabut lenyap, jalan setapak menuju desa terlihat jelas. Lebih terang dari sebelumnya. Cahaya bulan turun tepat pada jalur pulang, seolah memanggilnya. Damar mengusap wajahnya, menghela napas, lalu melangkah. Tidak lagi berlari, tidak lagi panik. Langkahnya masih cepat, tapi tenang. Rasa takut masih ada, tapi di bawahnya muncul rasa hormat, rasa penasaran, rasa terhubung. Dan ketika ia lewat titik di mana gelangnya tadi diletakkan, angin pelan bergerak, seolah memberi salam. Damar membalas dengan menunduk kecil. Ia tidak lagi hanya seorang anak pulang terlambat. Malam itu, ia pulang membawa sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Rasa pernah menyentuh dunia lain dan diterima. Bukan sebagai ancaman, tapi sebagai bagian kecil dari kehidupan yang jauh lebih luas. Dan di dalam hutan, lembut sekali, terdengar dengusan panjang. Seperti harimau yang tersenyum dalam bayangan. Damar berjalan pulang tanpa menoleh lagi ke hutan. Langkahnya mantap meski lututnya masih sedikit lemas. Angin malam yang menyapa wajahnya terasa lain. Bukan dingin menakutkan seperti tadi, tapi sejuk yang membawa rasa lega. Seperti hutan akhirnya melepaskan genggamannya dari tubuh kecilnya. Hutan di belakangnya kini terdengar seperti biasa. Jangkrik bersahut-sahutan, burung malam melintas dengan suara kepak lembut, daun bambu berdesir karena angin. Tapi bagi Damar, semua itu terdengar seperti lagu pelan yang menutup ritual, seolah hutan menyanyikan perpisahan. Ia melewati batas pohon terakhir, di mana tanah sawah mulai terlihat lagi. Dari situ, lampu-lampu rumah desa tampak seperti kunang-kunang yang berkumpul di satu tempat. Rumah panggung kayu, gubuk kecil di samping lumbung, jalan tanah yang menuju alun-alun desa, semua tampak hangat dan damai. Langit di atas desa bersih. Bulan sabit tipis bertengger seperti senyum langit yang malu-malu. Damar berhenti sejenak, menarik napas panjang. Bau asap kayu dari dapur rumah penduduk tercium samar, bercampur aroma nasi hangat, dan sedikit bau jahe dari wedang yang mungkin sedang dimasak seseorang. Hatinya menghangat. Rumah, dunia manusia. Tempat yang terasa aman sebelum ia tahu apa yang bersembunyi di luar batas. Tapi aman itu kini punya makna baru. Bukan lagi tidak ada apa-apa, melainkan ada banyak hal, tapi mereka memberi ruang padamu. Ia melangkah lagi, lebih pelan, seolah menikmati setiap detik. Pedesaan malam yang sebelumnya biasa saja kini terasa sakral. Saat memasuki tepi desa, ia melihat cahaya lampu minyak di depan rumah tua Bu Sarti. Wanita tua itu sedang duduk di beranda, mengipasi anglo kecil berisi bara sambil merebus singkong. Ketika melihat Damar, alis keriputnya terangkat. "Loh Damar, kamu dari mana jam segini?" Suaranya serak namun hangat, meski ada sedikit nada khawatir. Damar menelan ludah.
Ia belum siap bercerita apapun. Bahkan jika ia coba, siapa yang bakal percaya? Ia sendiri belum benar-benar mengerti. Dari sawah, Bu, jawabnya pelan. Bu Sarti mengamati wajahnya beberapa detik. Tatapannya tajam tapi penuh perhatian. Wanita itu memang punya pandangan seperti melihat lebih dalam dari sekadar kulit luar. Banyak orang bilang, Bu Sarti masih punya mata lama. Mata yang bisa melihat hal-hal yang tak terlihat kebanyakan orang. "Kamu lewat hutan ya?" tanyanya pelan. Damar membeku sepersekian detik. Tapi ia tidak bisa bohong pada tatapan itu. Ia hanya mengangguk kecil. Bu Sarti menghela napas panjang. "Syukur kamu balik dengan kaki sendiri." Kalimat itu seperti sebuah kunci. Damar mengangkat wajahnya, kaget tapi tak berkata apa-apa. Bu Sarti tidak menatap marah. Justru ia menatap Damar dengan rasa iba atau bangga. Sulit diterjemahkan. "Besok jangan begitu lagi," katanya lembut. "Senja bukan waktu untuk berkeliaran." Wajah Damar memerah sedikit. Ia mengangguk. "Tapi kamu selamat. Berarti kamu masih diterima." Lanjutnya dengan suara pelan, hampir seperti bisikan angin malam. "Ada yang melihat kamu pulang." Damar bergidik. Ia tahu apa maksudnya. Tapi sebelum ia bisa tanya lebih jauh, Bu Sarti mengalihkan pandangan kembali ke bara. "Cepat pulang, ibumu nunggu." Rumah Damar berada di ujung jalan kecil dekat sawah. Lampunya masih menyala terang. Ia bisa melihat bayangan ibunya berjalan mondar-mandir lewat jendela. Dan begitu langkah kecilnya mendekat pintu gerbang bambu, suara ibunya terdengar. "Damar? Kamu dari mana? Sudah malam." Pintu dibuka cepat. Wajah ibunya penuh kecemasan. Rambutnya sedikit berantakan seakan ia sudah menunggu lama sambil mondar-mandir. Aku dari sawah, Bu. Maaf, kelewatan waktu." Ibunya menarik napas tajam, lalu meraih pundaknya, memeriksa seolah takut ada luka besar. Ketika melihat lutut Damar lecet dan celananya kotor, ia menghela napas campur lega dan panik. "Kamu ini bikin ibu khawatir saja. Yuk masuk, cepat mandi. Kamu pasti dingin." Damar hanya mengangguk. Ia tidak melawan, tidak menjawab ketus seperti biasanya kalau sedang dimarahi. Ia hanya merasa bersyukur. Kehangatan tangan ibunya terasa seperti pelindung. Setelah berada di tempat yang teras seperti jantung dunia liar, sentuhan manusia menjadi berkah yang tak ternilai. Saat masuk rumah, aroma masakan sederhana menyeruak, nasi hangat, ikan bakar, sambal tomat. Biasanya ia makan sambil bercanda atau mengeluh pedas. Tapi malam itu, ia duduk diam, makan pelan, dan rasanya lain. Setiap gigitan terasa nyata, seperti hadiah bagi orang yang baru selamat dari perjalanan besar. Ibunya memperhatikan tingkahnya, sedikit bingung. Namun ia tidak bertanya banyak. Kadang, ibu tahu anaknya butuh diam dulu. Setelah makan dan mandi, Damar masuk kamar. Lampu temaram kuning kecil menyinari dinding bambu. Tempat tidurnya sederhana, tikar tebal dan selimut tipis. Biasanya ia langsung tidur atau main kelereng kecil sebelum tidur. Tapi malam ini, ia duduk bersila di tengah kamar. Tangan kirinya naik ke pergelangan tangan. Tempat gelang itu dulu melingkar, kosong. Dari sana, rasa hangat halus menyebar. Bukan sedih kehilangan benda, tapi rasa kehilangan bagian dari dirinya. Sekaligus rasa bangga. Ia memberi itu sebagai hormat, bukan sebagai takut. Ia mengingat mata emas siluman itu. Cara makhluk itu berbicara. Cara tanah merespon saat gelangnya diberi. Bukan musuh, bisiknya, tapi bukan teman biasa juga. Damar menutup mata. Di balik kelopak, ia seakan melihat kabut tipis
cahaya bulan yang terpecah oleh daun, dan mata kuning yang mengawasinya dengan rasa kuno dan dalam. Tidak ada rasa ingin menjerit, tidak ada trauma menekan, yang muncul justru rasa penasaran dan ketakjuban. Apakah aku akan kembali ke sana suatu hari nanti? Pertanyaan itu muncul sendiri, dan anehnya, ia tahu jawabannya. Udara di kamar bergerak pelan, seperti angin melintas. Damar membuka mata, ia memandang jendela kecil. Di luar, angin malam menggerakkan daun pisang pelan, dan selama beberapa detik ia mendengar sesuatu. Suara auman jauh, tidak keras, tidak mengancam, tapi menggetarkan. Auman yang terdengar seperti salam. Damar menelan ludah, kemudian tersenyum kecil. Senyum orang yang baru memahami sesuatu yang dulu dianggap mitos. Ia berbaring dan memandang langit-langit bambu. "Terima kasih," bisiknya lirih. Ia tidak yakin untuk siapa, tapi ia tahu dunia yang mendengar. Malam memeluknya lembut, dan untuk pertama kalinya setelah kejadian besar seperti itu, ia bisa tidur dengan tenang. Tidak bermimpi buruk, tidak ada bayangan makhluk mengerikan. Yang ada hanya bayangan hutan hijau, suara angin rimba, dan kilatan mata emas yang mengawasi bukan dengan kebencian, tapi dengan pengakuan. Pagi datang, burung berkicau di atap rumah, sinar matahari masuk dari celah dinding bambu. Damar bangun dengan rasa segar seolah tidur panjang. Saat keluar rumah, tetangga menyapa. Anak-anak sebayanya berlari menuju lapangan. Normal. Damai. Namun sesuatu dalam dirinya berubah. Saat menatap pepohonan jauh di ujung sawah, ia tidak memandang itu sekadar pohon. Ia memandang itu seperti gerbang, ruang sakral yang memisah dunia manusia dan dunia yang lebih tua. Dan ia tahu, suatu hari nanti, mungkin saat ia sudah lebih besar, lebih mengerti, ia akan melangkah ke sana lagi. Bukan karena tersesat, bukan karena nekat, tapi karena panggilan. Rimba dan manusia telah saling menandai, dan garis itu tidak akan hilang. Damar menarik napas dalam-dalam, merasakan udara pagi, tersenyum tipis, lalu berbisik pada angin yang lewat, "Aku belum selesai." Dan dari jauh, seolah menjawab hembusan angin lembut menyentuh kulitnya, hangat seperti sentuhan leluhur.